Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah rumah dinas ya teman-teman. Cerita ini datangnya dari Kaskus, yaitu dari akun yang bernama Guru Venom. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tahun 2007 tepatnya saat aku berumur 10 tahun, dan di saat itu juga aku sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 5 di salah satu sekolah swasta yang ada di kotaku, Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, aku tinggal bersama keluargaku yang terdiri dari mamaku, papaku, dan adik perempuanku yang rumahnya berada di pinggiran kota. Ya, memang rumahku pada saat itu cukup jauh dari kantor papaku, dan sekolahku yang berada di pusat kota. Untuk perjalanannya saja bisa menempuh 1 jam sampai 1,5 jam, itu pun kalau tidak macet. Bagiku, untuk kota kecil seperti ini, 1 jam itu sudah terasa cukup lama untuk berada di mobil tua ini. Karena bosannya, terkadang aku menyempatkan waktu berhargaku untuk menyambung mimpiku di mobil itu. Hingga saat aku terbangun dari mimpi itu, aku tidak sadar sudah sampai di sekolah saja. Tetapi saat-saat membosankan itu tidaklah berlangsung lama, karena omku yang dari Bandung membawa berita baik untukku dan keluargaku. Beliau mengatakan bahwa Senin lusa dia akan pergi ke Padang seorang diri untuk urusan dinasnya, dan beliau juga meminta kepada keluargaku untuk menemaninya selama dia di Padang, mengingat rumah dinas yang beliau tempati saat itu sangat besar bagiku. Awalnya keluargaku lumayan berat untuk menerimanya, karena kalau rumah ini ditinggalkan, siapa yang akan mengurusnya? Namun keluargaku juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, yaitu rumah dinas omku itu ternyata berada di pusat kota yang sangat dekat dengan kantor papaku dan juga sekolahku. Setelah perdebatan batin yang cukup lama, pada akhirnya keluargaku menyanggupi untuk tinggal sementara bersama omku di rumah dinasnya kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Esoknya aku dan juga keluargaku bersiap-siap untuk berkemas dan membuat sebuah spanduk yang cukup besar, lalu menempelkannya di depan rumah dengan bertuliskan, "Rumah ini dikontrakan. Hubungi nomor ini untuk info lebih lanjut." Setelah itu, kami pun kemudian meninggalkan rumah itu dengan cukup berat hati. Namun, tidak dengan mamaku. Beliau terlihat senang karena bebannya yaitu mungkin cukup berkurang. Bagaimana tidak, lingkungan rumahku ini menurut mamaku kurang baik untukku karena selama aku tinggal di sini, aku sangat suka keluyuran keluar rumah hingga matahari terbenam, yang terkadang hal itu membuat mamaku risau. Ya, bagaimana tidak, seumuran aku dulu itu, kalau pulang larut maghrib, pasti sudah dicari-cari oleh orang tuanya kan? Anak kecil mana ada yang masih keluyuran maghrib-maghrib, yang ada nanti diculik sama hantu. Begitulah kira-kira ancaman orang tua zaman dahulu untuk menakut-nakuti anaknya jika pulangnya telat. Aku bukanlah tipe anak yang percaya akan hal-hal berbau mistis seperti itu. Tapi semua mindsetku itu berubah seketika ketika aku dan juga adik perempuanku telah benar-benar mengalaminya sendiri. Bukan hanya aku dan juga adik perempuanku saja yang mengalaminya. Aku yakin mama dan juga papaku pasti juga menyadari akan hal itu. Namun sepertinya mereka mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu, atau mencoba untuk merahasiakannya dari kami agar kami tidak ketakutan pada saat itu. Ya entahlah, dan inilah awal dari kisah nyataku berawal. Bagaimana aku dan juga adik perempuanku mencoba untuk survive dari hal gaib yang mengganggu kami selama 1 tahun lamanya. Akhirnya kami pun tiba di rumah dinas omku, dan seketika itu aku takjub melihat rumah dinas ini.
karena jauh sangat berbeda dari rumah yang biasa aku tinggali. Rumah dinas ini begitu besar dari bayanganku. Pekarangan depannya ini benar-benar luas. Terdapat rumput-rumput, tanaman lidah buaya, serta tanaman-tanaman berukuran sedang yang menghiasi pekarangan tersebut. Pagar yang berukuran kecil minimalis namun tetap terlihat elegan, dan di depan pekarangan tersebut dikelilingi pohon-pohon beringin yang begitu besar, seakan menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah tersebut. Tidak sampai di situ saja, setelah aku dan juga keluargaku masuk ke dalam rumah itu, aku masih tidak berhenti-hentinya untuk takjub. Ternyata di dalam ini jauh lebih besar daripada apa yang terlihat dari luar. Kesan pertama yang aku dapatkan dari rumah ini adalah mewah, namun diselimuti oleh kehampaan yang sangat mendalam. Entah mengapa, di rumah yang sebesar ini aku merasa sangat hampa sekali. Apa karena sepi? Atau apa karena sunyi? Atau mungkin karena aku masih belum terbiasa dengan suasana rumah yang sebesar ini? Gumamku dalam hati. Tapi sampai saat ini, hari pertamaku di dalam rumah ini, tidak ada hal-hal yang aneh yang aku rasakan. Benar, tidak ada. Sampai dimana pada hari itu datang. Hari dimana sepupu laki-lakiku datang secara diam-diam. Keesokan harinya aku mulai menjelajahi rumah ini seorang diri. Namun hanya setengah bagiannya saja. Yang aku tahu pada saat itu, di rumah dinas omku ini ada 6 ruangan utama, yaitu 1 ruang tamu, 2 kamar tidur yang ditempati oleh omku, 1 kamar tidur lagi yang ditempati oleh kami sekeluarga, dan 1 lagi kamar tidur kosong. Kamar tidur di sini begitu besar hingga kami berempat pun masih terasa lapang. Di bagian belakang terdapat 1 ruang dapur minimalis ala-ala begitu. Di samping dapur terdapat 1 kamar tidur untuk pembantu, dan jika kita berjalan ke belakangnya, terdapat 1 ruangan lagi, yaitu dapur lagi yang lumayan besar namun tidak terpakai lagi. Itu terbukti karena ruangan dapur ini sangat-sangat kotor dan berdebu. Sarang laba-laba menyelimuti dapur ini. Dan jika kita berjalan lagi terus ke belakangnya, terdapat 1 pintu yang terkunci rapat lengkap dengan gemboknya yang lumayan besar. Pada saat itu, aku belum tahu ruangan apa itu, dan aku pun pada saat itu tidak ingin mencari tahunya, karena suasana di sini ya menurutku benar-benar sudah lumayan menyeramkan. Walau begitu, aku tetap saja tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dan ketika itu aku kembali lagi menjelajahi bagian belakang samping rumah tersebut. Ternyata di bagian belakang samping rumah ini juga terdapat halaman pekarangan yang begitu luas, bahkan lebih luas dari pekarangan yang ada di depan. Di halaman belakang ini terdapat 1 pohon beringin yang sangat besar. Di samping pohon beringin itu juga terdapat 1 ayunan yang jika dilihat pada malam hari menjadi sangatlah menyeramkan. Ayunannya seperti bergoyang-goyang dengan sendirinya, karena pada malam pertamaku di sana aku mendengar suara ayunan tersebut. Di seberang pohon beringin tersebut juga terdapat kolam ikan buatan yang berukuran tidak terlalu besar, lengkap dengan ikan-ikan hiasnya. Omku ketika hari liburnya selalu memberikan makanan-makanan ikan tersebut dengan pelet ikan yang dibelinya. Sekilas membuat suasana di rumah yang seram ini menjadi berkurang. Tidak sampai di situ saja, jika kita berjalan lagi ke belakang pekarangan ini, kita akan menemukan 1 lapangan tenis, dan di seberangnya terdapat gudang yang berisi dokumen-dokumen yang tidak terpakai lagi. Dan di samping gudang itu, lagi-lagi aku menemukan sebuah pintu yang dikunci rapat lengkap dengan gembok yang lumayan besar. Tapi aku tidak ingin mencari tahu apa yang ada di balik pintu itu. Oh iya, aku tidak tahu apakah rumah dinas ini termasuk ke dalam kompleks perumahan atau bukan. Karena sepertinya rumah dinas ini berdiri sendiri, tidak seperti komplek-komplek perumahan pada umumnya. Benar, di samping rumah ini juga terdapat rumah-rumah besar lainnya namun dengan pagar yang tinggi-tinggi. Tidak seperti dengan rumah ini yang pagarnya pendek padahal rumahnya sangat besar.
Dari segi keamanan, menurutku ini sangat-sangat kurang. Satpam pun di sini tidak ada. Padahal lingkungan di sini sangat-sangat sepi, hampir tidak ada mobil atau motor pun yang melintas di lingkungan ini. Maling pun pasti akan senang berkeliaran di sekitaran sini. Tidak terasa 1 tahun lamanya telah berlalu. Aku lewati begitu saja. Hari demi hari, aku berada di rumah ini tidak ada yang aneh sedikit pun, kecuali perasaan-perasaan yang terasa mengganjal itu saja. Perasaan mengenai suasana di rumah ini yang begitu sunyi, sepi, dan juga terkadang terasa hampa. Mungkin karena aku pun sudah mulai terbiasa dengan perasaan-perasaan yang mengganjal tersebut, yang membuat diriku terkadang tidak memikirkannya lagi. Namun, tepat pada pertengahan tahun kedua, perkiraan antara bulan April atau Juni, fenomena-fenomena yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Dimulai ketika mamaku yang mengeluh bahwa makanan-makanan yang ada di kulkas akhir-akhir ini seringkali cepat habis. Padahal mamaku sudah menakarnya dengan benar seperti hari-hari biasanya. "Bang, malam-malam ada nggak ke dapur nyuri-nyuri makanan?" Begitulah tanya mamaku ketika itu. Aku memang orangnya pemakan, tapi untuk mencuri makanan ke dapur, apalagi pada malam hari, aku tidak seberani itu. Pada malam kedua setelah fenomena aneh itu terjadi, aku mendengar suara-suara antara sendok dan juga piring yang saling bergesekan di dapur. Mungkin hanya aku sendiri saja yang mendengar hal tersebut, karena tempat tidurku lah yang paling dekat arahnya dari dapur. Sedangkan tempat tidur adikku, mama, dan juga papaku berada di pojokan dekat jendela luar. Pada malam itu aku tidak dapat menggerakkan anggota tubuhku sedikit pun, bahkan melontarkan suara untuk memberitahukan kepada orang tuaku saja tidak bisa. Semakin takutnya diriku karena mendengar suara-suara aneh tersebut. Namun, aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri sembari menundukkan kepalaku ke bantal dan selimut dalam-dalam. Paling cuma kucing, begitulah gumamku. Lalu terlintas di kepalaku kembali. Oh iya, mungkin si Oom yang ambil makanan ke dapur. Dan ketika itu aku sedikit tenang, yang pada akhirnya berujung pada ketiduran. Besok paginya barulah aku menceritakan hal tersebut kepada mamaku. "Mah, mungkin si Oom kali yang ngambil makanan-makanan di dapur. Ya, soalnya kan kemarin malam juga aku dengar Oom itu yang mengambil makanan di dapur." Ekspresi wajah mamaku tidak yang seperti aku harapkan. Mamaku terheran seketika aku menceritakan hal tersebut. "Mana ada, Oom aja udah 2 hari ini gak pulang, kan Oom lagi ada rapat di kantornya." Seketika bulu kuduk yang ada pada leherku langsung merinding mendengar pernyataan mamaku tersebut. Aku pun hanya bisa terdiam sembari memikirkan. Lalu siapa dong? Masa iya kucing bisa ngelakuin hal kayak gitu? Aku yang biasanya main bola seorang diri di halaman pekarangan belakang rumah itu, hari ini aku tidak berani untuk ke sana. Mungkin aku tidak akan berani lagi seterusnya untuk ke sana. Besoknya hari libur. Siang-siangnya aku dikejutkan dengan suara teriakan mama yang mengatakan bahwa barusan mamaku melihat seseorang berlari ke arah dapur belakang. Sontak, papaku langsung mengecek ke dapur belakang itu, sembari aku mengikuti papaku dari belakang dengan gugupnya, serta jantung yang berdebar-debar tidak karuan. Malingkah? Atau jangan-jangan hantu? Pikiranku juga tidak karuan pada saat itu. "Woi, siapa itu? Keluar!" Lantas bahasa Minang papaku pun pada saat itu keluar, yang artinya siapa itu? Keluar kamu! Begitulah bahasa halusnya. Lalu keluarlah seseorang itu dari tempat persembunyiannya di bawah kolong meja sembari mengatakan, "Ini Ewo, Om." Rasa gugup dan juga cemas pun pada saat itu menjadi luntur. Lalu muncullah perasaan lega sekaligus kesal karena ulah si Ewo ini. Ya, Ewo adalah sepupu laki-lakiku yang lumayan dekat denganku waktu rumahnya masih di pinggiran kota. Walau umur dan juga posturnya lebih besar 3 tahun dariku, namun tingkahnya masih seperti anak-anak karena keterbelakangan mental yang dia miliki.
Ya, dia waktu kecil mendapatkan penyakit step yang membuat cara berpikirnya lebih lambat dari anak-anak lainnya. Lewat mana kamu masuk, Bu? Lalu Ewo menjelaskan bahwa dia masuk memanjat ke atap rumah lalu melompat ke ruangan belakang. Ruangan di dapur belakang yang terkunci pintunya itu oleh gembok yang terbuka, tidak ada atapnya tersebut. Dari situlah dia turun lalu mengotak-atik kunci pintu hingga terbuka. Lalu papaku bertanya kembali, "Sudah berapa lama di sini, Wo?" "Udah seminggu, Om," jawabnya. Lantas terpecahkan teka-teki mengapa sambal di rumah ini akhir-akhir ini sering habis dan siapakah orang yang menggesek-gesek sendok ke piring pada malam hari sebelumnya. Ya siapa lagi kalau bukan Ewo. Tapi anehnya, kenapa mamaku pada saat itu tidak sadar ada orang yang membobol pintu ruangan belakang. Mengingat pintu tersebut digembok dari dalam, tidak mungkin si Ewo bisa membukanya tanpa mendobraknya. Atau mungkin Ewo memulai aksinya tersebut ketika mamaku pergi ke pasar ya? Bisa saja iya, dan dengan begitu, berakhirlah misteri mengenai fenomena-fenomena aneh yang terjadi di rumah ini beberapa hari belakangan ini. Sehari setelah kasus kejadian tamu yang tidak diundang itu selesai, papaku pada akhirnya memaafkan apa yang Bang Ewo itu berbuat dan tidak ingin memperpanjang masalah lagi. Karena papa pun sama-sama mengerti bagaimana kondisi Bang Ewo tersebut. Apalagi Bang Ewo itu sudah cukup dekat dengan kami sewaktu kami masih tinggal di pinggiran kota. Ya walaupun aku dan juga Bang Ewo sering bertengkar untuk masalah-masalah sepele. Karena seperti yang aku bilang tadi, Bang Ewo walau umur dan juga posturnya badannya itu besar, namun pikirannya masihlah seperti anak-anak karena penyakit stepnya tersebut. Bang Ewo adalah sepupu laki-laki dari adik papaku. Dia sering membuat masalah di lingkungan rumahnya, bahkan orang tuanya saja sudah angkat tangan melihat perilakunya. Kerjanya di rumah hanyalah tidur-tiduran saja seharian, disuruh sekolah tidak mau, disuruh kerja di bengkelnya sendiri pun juga tidak mau. Tapi, siapa sangka dia sangat ahli dalam urusan pekerjaan bengkel. Jika diasah lebih jauh lagi, pasti dia akan menjadi ahlinya. Namun karena malasnya itulah, dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya tidak heran, dia dengan mudah membobol pintu rumah dinas ini. Katanya orang-orang tertentu bisa melihat hantu loh. Begitulah pikiranku terlintas setiap aku melihat Bang Ewo. Entah mengapa firasatku mengatakan bahwa Bang Ewo ini bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Buktinya, dia tidak takut sedikit pun dengan apa yang dia lakukan pada ruangan yang terkunci rapat itu. Orang normal mana ada yang berani melakukan hal gila itu. Bahkan Om dan juga papaku saja tidak pernah menyentuh ruangan yang terkunci itu. Mereka menganggapnya seolah tidak pernah ada. Bang Ewo diizinkan menginap oleh papaku untuk beberapa hari di sini. Hitung-hitung sebagai teman mainku di sini. Karena memang semenjak aku tinggal di rumah ini, aku tidak pernah keluar selangkah pun kecuali untuk urusan sekolah. Apalagi dengan situasi lingkungan yang sepi seperti ini. Berharap ada anak yang seumuranku bermain di luar, mana mungkin ada. Pada akhirnya, Bang Ewo lah yang menemaniku bermain di rumah ini, walau terkadang kami pun masih sering bertengkar dalam memperebutkan bola misalnya. Seharian bermain bola terasa sangat melelahkan ketika aku sedang asik-asiknya untuk beristirahat sejenak sambil memandangi pohon beringin yang kokoh itu. Tanpa aku sadari Bang Ewo sudah menghilang saja, padahal tadi dia berada tepat di sampingku. "Val, sinilah," terdengar suara Bang Ewo yang memanggilku dari arah lapangan tenis. "Ngapain Bang?" Lantas aku pun segera menjawab panggilan itu dan bergegas untuk pergi ke tempat Bang Ewo tersebut. "Ini gudang apa Val?" tanya Bang Ewo sembari mengacak-acak dokumen yang ada pada gudang tersebut. "Ya nggak tahu Bang," jawabku sambil melihat apa yang dilakukan oleh Bang Ewo. Seketika aku melamun sejenak ketika itu dan juga setelah itu, aku melihat ada kabel listrik yang sudah sobek namun masih terhubung dengan kontaknya.
Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Tiba-tiba terbesit saja di benakku untuk memegang kabel yang sudah sebaik itu. Ketika aku memegangnya, aku diam karena terkejutnya. Ternyata aliran listrik yang ada pada kabel ini masih menyala dan membuatku tersetrum ringan seketika. Mungkin karena dulu aku masih anak-anak, jadi suka coba-coba buat megang karena penasaran. Atau mungkin karena ada hal yang lain yang membuatku terdorong untuk menyentuh kabel-kabel berlistrik itu. Ketika itu Bang Ewo hanya melihatku sambil tertawa ringan dan berkata, "Hahaha, dikerjain ya." Ketika itu aku sedikit kesal karena Bang Ewo mengejekku. Tapi aku tidak mungkin ambil pusing. Kata-katanya itu hanyalah lanturan-lanturan yang tidak bermakna, karena kondisinya itu terkadang apa yang dia bicarakan seperti melantur sana-sini, menghayal ngalor ngidul. Setelah itu, Bang Ewo mengajakku untuk pergi ke sebuah pintu yang terkunci rapat itu. Lalu, aku pun menolaknya. Tapi entah kenapa aku seperti tidak dianggap olehnya pada saat itu. Karena walau aku menolaknya, dia tetap pergi ke sana dan itu membuatku terpaksa untuk mengikutinya. Lalu Bang Ewo pun mengeluarkan skill bengkelnya untuk membuka pintu yang terkunci tersebut. Setelah beberapa lama dia mengutak-ngatik kunci itu akhirnya terbuka juga. Aku sempat takjub seketika. Wah, gila, keren juga nih Bang Ewo. Bisa buka kunci kayak gitu, pujiku dalam hati. Tapi sayangnya hal gila itu tidak cukup sampai di situ. Belum sempat aku melarangnya untuk tidak memasuki ruangan yang terkunci itu, Bang Ewo sudah memasukinya saja tanpa ragu sedikit pun. Dan lagi-lagi, aku terpaksa untuk mengikutinya. Ya sudahlah, untung masih siang juga, keluhku dalam hati. Tapi walaupun pada saat itu matahari masih tegak di atas kepala, entah mengapa mendadak ketika aku memasuki ruangan tersebut, aku merasakan perasaan yang sangat mengganjal. Jauh lebih mengganjal dari perasaan-perasaanku pada saat pertama aku mendatangi rumah dinas ini. Semakin aku menjauh melangkah ke dalam ruangan ini, semakin berdirilah bulu kutuku satu persatu. "Bang, nggak takut apa ya?" Bang Ewo pun tidak merespon apa yang aku tanyakan padanya dan lebih memilih untuk fokus melihat ruangan ini. Seperti sedang mencari-cari sesuatu, tapi apa itu aku pun tidak tahu. Aku hanya bisa mengikutinya dari belakang sembari was-was entah apa yang akan terjadi nantinya. Karena jujur saja, pada saat itu aku benar-benar merasa sangat takut sekali. Sepintas aku melihat ruangan ini, ternyata di sini sangat banyak sekali kamarnya. Ada 2 ruangan di sini, dan di dalam ruangan ini terdapat lagi ruangan lainnya, yaitu ruang kamar tidur yang sudah tidak terurus lagi. Dalam satu ruangan ini terdapat 2 ruang kamar tidur, berarti ada 4 kamar tidur yang ada pada ruangan ini. "Itu Val, Bang manjat lalu melompat lewat sana kemarin," sambil menunjukkan atap tempat dia melompat. "Oh pantes, dia bisa lompat, ternyata jarak dari atap ke tanah tidak terlalu jauh," gumamku dalam hati. "Terus kemarin Bang tidur di kamar ini," sambil menunjukkan salah satu ruangan yang ada di sana. "Hah, gila nggak tuh? Jadi selama seminggu kemarin Bang Ewo ini tidur di sini, nggak takut sedikit pun." Dan ternyata ruangan ini terhubung dengan ruangan dapur yang sudah tidak terpakai itu. Lepas sudah rasa penasaranku dengan apa yang ada di balik pintu-pintu yang terkunci itu kemarin. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat penasaran di ruangan ini. Tepat di depan atap yang terbuka ketika Bang Ewo melompat kemarin itu, ada sebuah tanah kosong yang ukurannya tidak terlalu besar. Serta pada kala itu ada pohon bekas ditebang yang lumayan besar dan dikelilingi oleh pagar-pagar berkawat tinggi yang lagi-lagi digembok. Sepertinya pohon tersebut sangat dilindungi, bahkan pagar berkawat ini lebih kokoh daripada pagar yang ada di depan rumahku ini. Entah mengapa seketika perhatianku hanya tertuju pada pohon itu. Seperti ada daya tariknya tersendiri. Lalu tiba-tiba Bang Ewo menegurku. "Jangan terlalu dilihat kali."
Aku pun yang agak melamun karena memperhatikan pohon tersebut, terkejut dengan teguran Bang Ewo itu. Setelah puas kami melihat-lihat ruangan tersebut, kami pun menuju ke dalam lalu kemudian menutup pintu-pintu tersebut, namun tidak kami kunci kembali. Aku yang masih penasaran dengan pohon itu, aku pun bertanya kepada Bang Ewo, "Bang, pohon apa yang ada di situ tadi?" Bang Ewo hanya diam dan tidak menghiraukan tanyaku, seolah dia tidak ingin membahasnya. Yang membuatku penasaran dari pohon itu adalah daya tariknya yang membuatku seolah-olah ingin melihat pohon itu terus. Memang yang aku rasakan ketika aku melihat pohon tersebut adalah rasa hampa sekaligus menaikkan bulu-bulu kuduku satu persatu. Seperti sumber dari rasa hampa yang ada dalam rumah ini berasal dari pohon itu. Paling tidak itulah pikirku setiap kali aku memikirkan mengenai pohon tersebut. Dan lagi, yang membuatku tambah penasaran adalah mengapa pohon yang sudah ditebang itu dipagari oleh kawat yang tinggi-tinggi, seperti sedang menyegel sesuatu, tapi apa? Entah mengapa beberapa hari setelah kami memasuki ruangan itu, aku hanya berpikir akan pohon tersebut. Dan lagi, setelah pintu-pintu itu terbuka dari kuncinya, aku merasakan ada yang tidak beres terjadi di rumah ini. Terlebih lagi ketika Bang Ewo itu sudah tidak lagi berada di rumah ini. Keesokan harinya Bang Ewo pun pamit untuk pulang ke rumahnya yang berada di pinggiran kota, tidak jauh dari rumah lama kami. Dan aku pun kembali kepada aktivitasku biasanya, yaitu sekolah dan kemudian pulang. Namun pada kali ini aku sangat mengurangi jatahku untuk bermain di halaman belakang sejak kejadian waktu itu. Rasanya rumah ini sungguh terasa asing bagiku sekarang. Atau karena aku saja yang terlalu paranoid ya. Memang aku bisa dikatakan sebagai anak yang paling penakut di keluarga ini. Nonton film horor saja bisa tidak tidur semalaman. Jadi aku lebih menyibukkan diriku untuk bermain game PlayStation pada waktu itu. Ketika aku bermain game PS ini, memang pikiranku akan hal-hal yang membuatku takut sedikit terlupakan. Namun itu hanya bersifat sementara, karena ketika malam telah tiba, semua pikiran-pikiran liarku mengenai ruangan yang terkunci itu kembali meluap. Gelisah tidak tentu arah. Mencoba untuk tidur pun aku tidak bisa, karena pikiranku yang selalu mengingat akan hal-hal yang menakutkan mengenai ruangan yang terkunci tersebut. Aku mencoba untuk menenangkan pikiranku pada saat itu. Dari menghitung domba dari 1 sampai 100 hingga memikirkan kejadian-kejadian lucu yang ada di sekolah hari ini. Namun semuanya nihil dan tidak berdampak sedikit pun kepadaku. Padahal mulutku ini sudah penuh dengan nguapan yang menyuruhku untuk tidur terlelap. Alhasil aku pun hanya bisa melihat jam yang terus berputar dengan pelannya sambil memikirkan hal-hal yang menakutkan itu. Tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan ke angka 11. Orang tua dan juga adikku pun terlihat sudah terlelap. Badanku tidak nyaman, pikiranku pun sangat gelisah pada saat itu. Lantas aku ubah posisi tidurku yang semula terlentang menjadi tengkurap. Berharap dengan aku mengubah posisi tidurku akan lebih membuat badanku terasa lelah. Tapi ternyata pikiranku itu salah besar. Bukannya lelah yang aku dapatkan, melainkan pengalaman spiritual yang aku rasakan seketika itu. Tap, tap, tap. Aku mendengar suara langkah kaki yang berlari kecil di balik pintu kamarku itu. Oh, mungkin itu omku baru pulang, pikiranku dalam hati. Awalnya aku mengabaikannya saja, namun setelah beberapa menit kemudian, langkah-langkah kaki itu pun kembali kudengar. Pada kali kedua ini, aku masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin omku lapar kali. Hingga aku mendengar suara tersebut untuk yang ketiga kalinya. Dan lagi-lagi aku masih berpositif thinking. Cepat juga omku makannya ya. Dan selang beberapa menit setelah itu, terdengar lagi untuk yang keempat kalinya. Dan kali ini aku benar-benar takut sekaligus penasaran.
Masa iya omku malam-malam mondar-mandir? Emangnya mau ngapain? Pikirku sembari mengecek keadaan di balik pintu kamarku itu lewat ventilasi yang berada di pintu tersebut. Ya, di pintu kamarku terdapat ventilasi kecil yang letaknya di bagian bawah dari pintu tersebut. Jadi aku bisa mengecek keadaan dari balik pintu itu lewat celah-celah kecilnya tersebut. Tap, tap, tap. Yang benar saja, yang aku lihat malam ini bukan main adanya, antara percaya dan tidak percaya. Seketika badanku waktu itu langsung bergemetar, mulutku tiba-tiba membisu, bulu kutuku perlahan-lahan berdiri, namun mataku tidak bisa memicing sedikit pun. Pandanganku seketika terfokus pada bayangan-bayangan kaki yang berukuran mungil yang berlari-lari ke arah dapur, lalu balik lagi ke arah ruang tamu. Sontak aku pun langsung menutup kepalaku dengan bantal dalam-dalam dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutku ini. Tidak lagi aku bisa berpikir panjang saat itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memejamkan mata hingga pada akhirnya aku pun terlelap tidur. Dan aku berharap keesokan darinya aku bisa menceritakan kejadian semalam pada orang tuaku. Namun anehnya pada keesokan harinya itu, sekilas aku terlupa dengan kejadian semalam, hingga aku pun tidak ingat untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Tapi kejadian itu kembali teringat ketika malam hari tiba di saat aku ingin tidur. Entahlah aku pun tidak mengerti apa yang membuatku lupa untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Atau jangan-jangan mereka sedang mempermainkan pikiranku. Lantas untuk apa? Apakah mereka takut untuk dianggap ada oleh manusia? Atau apakah mereka ingin dianggap tidak ada oleh manusia? Sungguh pikiranku pada saat itu benar-benar tidak karuan lagi. 2 hari berlalu, sejak malam pertama mereka menampakkannya kepadaku. Di malam kedua kemarin itu mereka juga masih tetap menampakkan kehadirannya kepadaku. Pada jam yang sama, tempat yang sama dengan langkah-langkah kaki yang sama. Entah apa maksud mereka melakukan hal itu. Apakah mereka hanya ingin menakut-nakutiku? Atau apakah mereka ingin mengajakku bermain? Tetapi seharusnya mereka paham betul kan bahwa aku terlalu takut untuk bermain bersama mereka. Di hari ketiga ini, aku benar-benar bertekad untuk menceritakannya kepada orang tuaku apa yang aku lihat pada 2 malam kemarin. Tapi nyatanya, tekadku ini hilang bersama dengan ingatanku. Sesaat, aku melupakan lagi apa yang harus ku sampaikan kepada orang tuaku itu. Namun, aku menyadarinya sekarang. Sepertinya aku tidak lupa dengan apa yang ingin aku sampaikan, yaitu kepada orang tuaku saat itu. Hanya saja aku merasa berat untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada mereka. Mungkin kalian pun pernah mengalami ataupun berada di posisi yang sama. Aku pun sulit untuk menjelaskannya mengapa. Tapi aku yakin kalian yang pernah berada di posisiku ini pasti mengerti apa yang aku maksud. Malam pun telah tiba. Aku sudah bersiap-siap dengan mentalku untuk menghadapi suara-suara aneh yang mereka buat. Detik demi detik, menit demi menit, setia aku melihat jarum jam yang berputar dengan lambatnya. Dan tidak terasa jarum jam pun telah menunjukkan pada angka 11. Senantiasa aku tunggu kode-kodean dari mereka. Tapi anehnya sudah lewat 5 menit, suara-suara mereka pun masih belum terdengar. Aku tunggu lagi dengan mental yang sudah aku persiapkan sebelumnya, sembari mengubah posisi tidurku menjadi tengkurap dan sesekali melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Tapi 15 menit setelahnya, 30 menit setelahnya, hasilnya nihil. Mereka pada malam ini tidak menampakkan dirinya seperti malam-malam sebelumnya. Ada apa? Apakah mereka sudah pergi dari rumah ini? Atau apakah mereka sudah puas untuk menakut-nakutiku? Setidaknya aku pun menunggu mereka hingga aku kemudian terlelap dengan tidur tengkurapku. Malam ini sepertinya tidurku sangat nyenyak sekali. Keesokan harinya, hari keempat setelah penampakan pertama,
Aku pun melanjutkan aktivitasku seperti biasa, seperti anak pelajar yang dari pagi sampai sore aktivitasku untuk pergi menimba ilmu ke sekolah. Dan dari sore hingga malam hari, aku pergunakan untuk bermain game untuk membuat PR sekolahku jika ada. Pikiranku mengenai kejadian-kejadian sebelumnya mulai memudar, dan pada saat itu jam menunjukkan angka 10. Aku pun berbaring di tempat tidurku. Sekilas aku melihat ke arah tempat tidur adikku yang tidak jauh dari tempat tidurku. Oh, masih belum tidur ya? Gumamku sembari aku melihat adikku sedang berbincang-bincang dengan orang tuaku. Aku pun sudah tidak lagi menghiraukan kejadian-kejadian kemarin itu, hingga aku pun lengah karenanya. Ketika orang tuaku sudah terlelap tidur, dan ketika adikku masih bersiap-siap untuk tidur. Tap, tap, tap. Seketika itu pun aku berkeringat dingin karena mendengarkan suara-suara aneh yang tidak ingin ku dengar lagi. Aku pikir mereka telah benar-benar pergi. Lalu aku pun melihat angka jarum jam yang telah menunjukkan angka 11. Dia membisu dengan bulu kutuku yang berdiri. Aku pun langsung mengambil posisi tidur tengkurap sembari melihat ke arah ventilasi pintu itu. Lantas adikku ketika melihatku dan berkata, "Bang, ngapain?" Aku pun langsung menyuruh adikku untuk diam dengan kodean tanganku padanya. Karena penasaran, adikku ini menghampiriku dan melihatku sedang memperhatikan ke arah ventilasi pintu kamar itu. "Ngapain bang lihat-lihat ke sana?" tanya adikku. Aku pun langsung menarik tangannya dan menyuruhnya untuk melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Dan kami pun pada saat itu sama-sama memperhatikan bayangan-bayangan anak kecil yang sedang berlari-lari itu. Aku pikir ini hanyalah imajinasiku saja, tetapi ternyata bukan. Adikku juga melihat dan juga mendengar sama dengan apa yang aku lihat dan aku dengar. Dan pada saat itu, diam dan melihat yang hanya bisa kami lakukan. Tidak lama setelah penampakan bayangan-bayangan itu terhenti, kami pun dibuat terkejut dan langsung memendam kepala kami dengan bantal dalam-dalam, hingga kami tidak mendengar apa yang kami dengar pada malam itu. Ini benar-benar sudah jauh lebih menyeramkan. Bayangkan saja, setelah suara langkah-langkah dan juga bayangan kaki itu terhenti, kami langsung dikejutkan kembali dengan suara orang yang sedang memasak di dapur. Gesekan antara wajan dan spatula jelas terdengar dari kedua telinga kami. Malam ini benar-benar malam yang terburuk yang pernah kami alami selama tinggal di rumah ini. Namun, untungnya kami terselamatkan oleh kantuk yang membuat kami terlelap. Di saat kami memendamkan kepala dengan dalamnya, fix besok aku akan menceritakan kepada orang tuaku mengenai apa yang aku dan juga adikku alami pada malam ini. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua nantinya. Jadi kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan dari pengalaman nyata dari si penulis ini? Kalian tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman, jangan kemana-mana juga. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Nah, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun pengalaman mistis lainnya, kalian bisa tuliskan pengalaman horor kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Nantinya pengalaman kalian akan disadur oleh tim kami dan juga saya akan bacakan di channel ini seperti cerita-cerita sebelumnya. Sekian, terima kasih, video ini saya Erik, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata nih, ataupun narasi saya mungkin kurang jelas atau terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.